Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nafiza Diva Amelia, Virgita Agustina, Alvin Ada Fauzi, Bunga Atika Damayanti akan menjelaskan mengenai teori pasar barang dan pasar uang. Pasar barang atau IS, Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya beli yang berbeda akan pasar barang. Sebagian masyarakat akan membelanjakannya dan sebagiannya lagi akan ditabung, akan tetapi fungsi tabungan di pasar barang tidak menambah permintaan efektif. Ciri-ciri pasar barang diantaranya adanya calon penjual di dalam pasar, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan dalam pasar barang, adanya suatu interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, adanya suatu proses permintaan dan penawaran antara kedua belah pihak. Macam-macam pasar barang. Yang pertama yaitu pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata ialah sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuknya dan fisiknya jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung, dan ada tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi, dan penyerahan barang secara langsung. Contohnya yaitu Pasar Kebayoran Lama, Pasar Senen, Pasar Malam, Pasar Kaget, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak yaitu sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli, di mana penjual hanya membawa contoh barang saja atau dalam pasar tersebut, tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon, atau faksmail. Contoh jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain-lain. Fungsi dari pasar barang atau komoditas antara lain sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia. Sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia. Sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Manfaat dari pasar komoditas antara lain, bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Bagi pemerintah, pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Dengan devisa akan memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgita Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pasar uang. Keynes dalam bukunya yang berjudul General Theory menjelaskan bahwa harga muncul akibat adanya permintaan dan penawaran. Keynes juga menjelaskan bahwa tingkat bunga muncul akibat dari penggunaan uang yang wajib dibayar. Terdapat 3 motif yang dijelaskan oleh Keynes, yaitu motif berjaga, motif transaksi, dan motif spekulasi. Penyelesaian transaksi yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam sebuah perekonomian merupakan pengertian motif transaksi yang didasarkan pada masyarakat zaman dulu, yaitu barter, yang merupakan alat tukar untuk menyelesaikan transaksi secara likuiditas
dan digunakan ketika sebuah transaksi yang tidak muncul akibat dari tingkat harga yang berubah. Volume akan transaksi yang sebenarnya adalah alasan ketergantungan seseorang pada uang tunai. Instrumen pasar uang. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang biasanya berbentuk surat berharga. Adapun daftar instrumen yang ada dalam pasar uang yaitu surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposito, promissory notes, treasury bills, banker acceptance, commercial paper, dan call money. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama yaitu sebagai fasilitator dan mediator. Kehadiran pasar uang bisa menjadi jembatan keinginan dari para pemodal atau investor luar negeri untuk meminimalisasi kerepotan di dalam pengurusan berbagai dokumen investasi. Para investor bisa menggunakan pasar uang sebagai salah satu cara untuk menyalurkan pinjaman jangka pendek mereka kepada perusahaan di Indonesia. Yang kedua yaitu penghimpunan dana masyarakat. Meski bisa menjadi jembatan untuk investor asing, pasar uang juga bisa menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksinya juga dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga yaitu sebagai sarana mendapatkan SBI. Pasar uang bisa menjadi tempat untuk seseorang yang hendak berinvestasi di SBI atau SBPU. Macam-macam transaksi di pasar uang. Dari instrumen yang diperdagangkan di pasar uang, berikut ini beberapa contoh transaksinya. Yang pertama yaitu pasar uang antar bank, yaitu transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain. Yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu sejenis surat berharga yang hanya dikeluarkan oleh bank sentral dan ditunjukkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang, yaitu surat berharga yang dikeluarkan bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Yang keempat yaitu sertifikat deposito, yakni surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu. Yang kelima yaitu pasar valuta asing, yakni tempat transaksi jual beli mata uang asing atau menukarkannya dengan mata uang rupiah. Variabel pasar barang C sama dengan C dalam kurung Y besar. Keterangan C besar sama yaitu konsumsi. Y besar adalah pendapatan nasional. I sama dengan I besar dalam kurung I kecil. I besar dimaksud adalah investasi, sedangkan I kecil yaitu tingkat bunga. Y sama dengan C besar plus S, yang dimana S adalah saving atau tabungan. S sama dengan Y besar kurangi C. C sama dengan CO BY. CO yang artinya autonomous consumption, yaitu besarnya konsumsi kalau pendapatan nasional Y dianggap 0. S sama dengan Y min C. Maka S sama dengan Y kurangi CO kurangi BY. S sama dengan min CO plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. I sama dengan IO plus AI. Keterangan IO yang dimaksud adalah I pada saat tingkat bunga I itu 0. Pasar uang, variabel pasar uang L1.
variabel pasar uang. L1 yaitu permintaan untuk transaksi dalam kurung LT ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga dalam kurung LJ yang besar kecilnya bergantung pada Y. L2 yaitu permintaan uang untuk motif spekulasi atau lazimnya spekulasi surat berharga misalnya obligasi atau saham sehingga nilainya bergantung pada suku bunga mengakibatkan permintaan yang spekulasi semakin kecil. M kecil yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap I. M besar yaitu kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga. M atau MS yaitu penawaran uang atau nilainya ditentukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan diperlakukan sebagai variabel oksagen. Persamaan matematis yang harus diperhatikan. L sama dengan L besar dalam kurung Y I kecil atau L plus L1 dalam kurung Y besar plus L2 dalam kurung Y kecil. L1 dalam kurung Y kecil sering diganti dengan K dalam kurung Y besar dan L2 dalam kurung I kecil sering diganti dengan MO plus MI. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaan realnya adalah L sama dengan K kecil dalam kurung Y besar plus MO min MI. Lazimnya persamaan di atas cukup ditulis dengan L sama dengan L1 plus L2 dan penawaran uang sama MS lazimnya cukup ditulis M besar. Selanjutnya, saya Bunga Atika Damayanti, NIM 243 akan menyampaikan materi tentang keseimbangan IS dan LM. Yang pertama, pasar barang atau IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan. Dengan asumsi perekonomian tertutup, di mana ekspor adalah 0, maka pengeluaran yang direncanakan sebagai jumlah konsumsi J, investasi yang direncanakan I, dan pembelian pemerintah G. E sama dengan C plus I plus G, di mana C sama dengan C dikalikan Y min T. Persamaan ini menunjukkan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan disposable Y dikurangi T, yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak T. Diasumsikan investasi yang direncanakan adalah tetap I dan kebijakan fiskal tingkat pembelian dan pajak pemerintah adalah tetap G dan T, sehingga dikombinasikan menjadi E sama dengan C dikalikan Y min T plus I plus G. Perekonomian berada dalam keseimbangan atau equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Mengingat Y sebagai GDP aktual tidak hanya pendapatan total tetapi juga pengeluaran total atas barang dan jasa, sehingga dapat ditulis kondisi keseimbangan sebagai pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Dapat disimpulkan, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk barang dan jasa. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Yang kedua, pasar uang atau LM. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang, jadi L sama dengan M.
Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga yang keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Pada pasar uang, ada nilai equilibrium tingkat bunga, atau R, untuk tiap nilai output atau pendapatan agregat, atau Y. Nilai equilibrium R ditentukan pada tingkat di mana kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang ditawarkan. Untuk nilai Y tertentu, kita bisa menentukan nilai equilibrium R di pasar uang. Nilai equilibrium R naik ketika Y naik dan turun ketika Y turun. Hubungan positif antara nilai equilibrium R dan Y. Ketika Y naik, permintaan uang naik karena lebih banyak uang yang diminta untuk volume transaksi yang meningkat dalam perekonomian. Peningkatan permintaan uang meningkatkan nilai R sehingga tercapai hubungan positif antara nilai equilibrium R dan Y. Hubungan positif tersebut dapat dilihat dari kurva LM. Ketika penawaran uang atau MS meningkat dengan tingkat konstan Y, nilai equilibrium R turun, maka kurva bergeser ke kanan ketika MS naik. Dengan Y yang sama dan nilai MS yang lebih tinggi, nilai equilibrium R lebih rendah. Ketika MS turun, kurva LM bergeser ke kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.